ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيه ورسوله بعده اللهم صل على سيدنا محمد يا رب بالمصطفى
di telepon barusan maghrib sama mertua saya. Mertua saya itu kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Barusan mau maghrib, dikiranya saya puasa dari tanggal 1. Saya bilang puasanya besok aja dari tanggal 8. Itu selalu mertua saya itu ngingetin mau buka dari HP mau apa? Nggak puasa, enggak. Puasanya besok aja tanggal 8. Besok lagi tanggal 9. Nah, besok lagi. Ya. Jadi ada yang berpuasa dari tanggal pertama, bahkan lahu yauman syahrun, yang hari demi harinya itu maka bernilai 1 bulan. Apa ini puasa ya? Ya, alhamdulillah. Kalau ini puasa ketahuan apa kemarin kumpul sama kita sudah beliau melakukan snack, ya. Saya makan snack, bagi-bagi melakukan snack bagi puasa. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang sanggup, yang mampu, silakan berpuasa di hari pertama sampai hari 9 ya, jangan ke 10 ya, enggak. Hah? Oh, tanggal 3, nggak apa-apa. Puasa di bulan awal itu diperbolehkan. Maka tadi kalau berbicara panggilannya dari tanggal pertama, kedua, ketiga, maka setiap harinya itu bernilai 1 bulan. Ya. Kalau nggak berpuasa di hari 1, tanggal 1, 2, 3, maka ambil opsi yang kedua, tidak berpuasa di tanggal 8 besok. 2 hari, Yaumul Tarwiyah wa Yaumul Arafah. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tanggal 8, 9 besok hari Sabtu tanggal 8. Pasang niat mulai hari ini. Besok saya mau puasa Tarwiyah. Yukafiru sanatil madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa kecil, dosa bohong, ya. Kalau dosa-dosa besar nggak cukup dengan seperti itu, harus taubatan. Langsung harus dosa kecil, ya. Itu juga virus sangat ya, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Tambah lagi jika mampu untuk berpuasa di hari Arafah, maka berpuasa di tanggal 9-nya, berarti di hari Ahad, ya. Ibu, kita lihatnya familia ibu, akan puasa lagi, ya mau puasa nanti puasa apa? Asyur harusnya, soalnya di sini itu tukafiru sanatal madiyah wal atiyah, itu menghapuskan dosa 2 tahun, setahun dulu, setahun yang akan datang. Dosa kecil. Berarti keutamaannya besar, ya. Allah berikan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti kalau saya puasa Tarwiyah 1 tahun yang lalu, tambah Arafah setahun yang lalu 2 tahun, begitu. Tambah setahun yang akan datang 3 tahun. Besok bohong. Dosanya ngampuni tahun. Gak begitu ceritanya, ya. Tetap itu ada balasannya. Itu qada'il amal, dihapuskan dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Baru malamnya kita mulai takbiran. Bedanya takbiran Idul Fitri dengan Idul Adha itu apa? Bedanya apa? Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu sama-sama takbiran. Yang membedakannya itu tadi, kalau Idul Adha dimulai di malam ke-10, ya, berarti malam Senin, ya. Kita mulai takbiran sampai 3 hari ke depan, Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13, waktunya sampai sholat asar berjamaah. Kalau Idul Fitri mulai dari malam tanggal 1 Syawal sampai selesai berarti turun dari mimbar. Untuk takbiran berjamaahnya, maka sholat zuhur yang jadi imam, di hari raya Idul Fitri gak usah takbiran, terlalu soleh. Kalau mau takbiran sendiri silakan, berpuasa sendiri.
Tetapi kalau berjamaah ketika sholat zuhur di tanggal 1 Syawal, nggak usah tak. Apalagi asar, sampai asar takbiran lagi. Tambahin maghrib lagi takbiran. Ya, kalau mau takbiran sendiri silakan, tapi jangan berjamaah, ini ya nggak sunnah. Jadi batas saja ketika sholat, ketika khatib itu sudah turun juga di sholat Idul Fitri, maka selesai takbiran berjamaah. Takbirannya nafsi. Sholat zuhur berjamaah di masjid, imamnya nggak usah pakai takbiran. Ya, semuanya sampai jadi imam nggak usah pakai takbiran. Mohon di sini mah, insya Allah. Artinya apa? Supaya kita memahami ilmu. Boleh, tetapi nanti nggak sunnah. Nggak dilarang, tapi tidak sesuai dengan kesunahan. Maka perbedaan takbiran di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholatnya ada yang keliru. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah khutbah dulu baru sholat. Khutbahnya seorang khatib di sholat Jumat itu adalah bagian daripada rukun sholat Jumat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Dan khutbah di sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bukan bagian daripada rukun. Kemarin Idul Fitri saya di Nurul Iman. Oke. Ustadznya nyampein pengumuman kalau waktu khutbah ini, khutbah Idul Fitri bagian daripada rukun sholat. Keliru. Sunnah. Jadi kalau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau di Jumat, pelaksanaan sholat Jumat, khutbah Jumat itu bagian daripada rukun di dalam sholat. Jadi seandainya orang yang sholat Idul Fitri dia tidak mendengarkan khutbahnya, dia pulang, tetap sah itu sholat Idul Fitrinya atau sholat Idul Adhanya. Tetapi kalau sholat Jumat dia pulang daripada mendengarkan khatib, maka dia tidak sah di dalam sholatnya karena dia tidak mendengarkan khutbah. Ada ulama yang mengatakan, ya, bedanya begitu, harus kita pahami. Jadi sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu tentang masalah khutbahnya. Takbirnya pertama itu 7 kali, kedua 5 kali. 7 kali takbir itu adalah 7 kali pertama yang ada di anggota tubuh kita bagian atas. Ya, maka ketika saya paling agak ini kalau imamnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu terlalu cepat takbirnya. Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar, imam dia Allahu Akbar. Ya. Jadi maksudnya kecepatan itu kurang menghayati sebagai seorang makmum. Ketika Allahu Akbar kan bacanya apa? Pagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka hikmah para ulama itu kenapa 7 takbir? 7 takbir itu adalah bagian daripada anggota yang ada di kepala kita. Takbir pertama kita mohon Allah semoga membersihkan daripada pikiran-pikiran kotor dan akal-akal burus kita yang ada selama ini. Takbir kedua, mohon sama Allah supaya dibersihkan telinga, dihapuskan dari segala dosa telinga yang mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Takbir ketiga, mata. Takbir keempat, mulut. Ya, ini makanya 2 ya. Terus sampai yang terakhir adalah takbir ketujuh adalah perut. Karena perut sudah masuk mungkin yang syubhat, mungkin yang haram, tapi yang kecil, haramnya ya, mungkin atau yang halal yang bedanya. Maka mohon sama Allah di takbir pertama itu disebutkan anggota tubuh kita itu supaya disucikan, dibersihkan. Takbir yang keduanya, maka keduanya adalah
dengan takbir. Yang di bawahnya yaitu apa? Tangan. Kemudian 1, 2 kemaluan, 3 kaki, 4, 5. Itu hikmahnya para ulama memaknai takbir pertama dengan takbir kedua. Dan takbir di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu takbir jawahi. Takbir itu ada 3. Takbir itu ada 3. Apa aja takbirnya? Ya. Asli. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bagian dari rukun. Yang kedua takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan. Ya, setelah tasyahud, ya kan? Berdiri itu takbir. Itu takbir intiqal. Yang ketiga takbir zawaid. Takbir tambahan. Dan takbir zawaid tambahan itu ada pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat jenazah ada berapa takbir? 4. Itu zawaid apa? Apa bukan? Tambahan atau bukan? Bukan. Ayo, apa-apa Pak? Nggak lagi diskusi. Bukan. Lagi rukun. Betul. Jadi takbir yang di dalam sholat jenazah yang 4 takbir itu beda statusnya dengan takbir yang banyak di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam sholat jenazah yang 4 takbir itu adalah rukun. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu zawaid tambahan. Maka ketika seorang masbuk datang di sholat Idul Adha besok malamnya habis gembala kambing, nungguin sapi, tergadangin, besoknya telat, masbuk datang ke masjid, imam udah takbir selesai atau di pertengahan takbir. Kalau dia di pertengahan takbir, misalnya imamnya baru 3 takbir ketiga, Allahu Akbar, datang soleh, ya, karena malamnya bergadangin kambing. Ya. Saya ikut takbir dengan imam, berarti imam masuk takbir ketiga, saya baru masuk takbir 1. Imam selesai takbir ke-7, saya ikut imam selesai takbir ke-7, saya baru berapa takbir? 4. Nambahin apa enggak? Gak usah. Gak usah. Jadi ikut imam. Ya, gak usah. Andai pun ketika saya datang tiba-tiba sudah selesai di takbir ke-7, ya, saya datang, Allahu Akbar, saya nggak usah sendiri takbir zawaid, nggak usah. Toh dikerjakan pun nggak bermasalah, nggak bisa juga, karena itu juga bukan bagian rukun. Dikerjakan oke, tapi secara ulama tidak usah dikerjakan karena itu tambahan. Ya. Kecuali di sholat jenazah yang tadi datang saya telat, ya, imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya baru 3 takbir, itu salah apa kagak? Itu salah apa kagak? Saya baru 3, enggak, kan baru 3 tambahin. Bedanya di sholat jenazah. Salah. Ya, iya salah. Baca sendiri. Ya doa Allah itu ketiga kata itu doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma la tahrimna, itu doa sebenarnya. Ya bukan sebenarnya memang doa 3 kata. Jadi ketika saya datang di sholat jenazah, kalau dapat 3 takbir kemudian imam juga salam, saya jangan salam. Kalau saya salam, salam sholatnya. Iya, tambahin. Seperti halnya kita sholat ketinggalan 1 rakaat. Sholat kami, entah itu sholat isya, ketinggalan 1 rakaat, imam salam, apakah kita ikut salam? Enggak. Kita berdiri lagi menyempurnakan salam yang
cek dan rakaat yang tertinggal baru kita salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Datang kesiangan sholat Idul Adha-nya, kesiangan banget. Mau ke masjid daripada bubar, daripada pulang semua pura-pura kemana? Ini biasa nih, kalau urusan. Padahal mereka nggak sholat Idul Adha. Ini gimana itu? Gimana? Jadi boleh sholat dan diri. Tiba-tiba datang masjid toilet. Wah, telatnya malam habis kepala kambing, besok memiliki Idul Adha-nya. Telat misalnya keluar, pulang rumah tuh. Aduh malu di jalan, ya, ke masjid, sholat, Idul Adha, tanpa khutbah. Enggak. Jadi hakikatnya sholat Idul Fitri itu hanya dua. Khutbah itu bukan rukun. Beda dengan sholat. Ini bisa dipahami kan? Ya, dipahami ya. Kalau nggak paham aja. Kemudian yang ketiga, bedanya sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau kita mau berangkat dari rumah, dianjurkan disunahkan kalau Idul Adha itu jangan makan dulu. La yaqulu yawmal fitri yaqula wa la yaqula hatta yarfi'a min al-udhiyah. Rasulullah itu kalau mau sholat Idul Fitri baru makan, kalau sholat Idul Adha agak makan dulu. Kalau Ustaz saya nggak makan Idul Adha besok, tapi saya dua lontong, cuma dua babak, itu sama mawar makan. Yang tidak sebenarnya disunahkan itu tidak ada satupun yang masuk. Ini sekarang boleh saya harus minum. Sekarang boleh. Jadi kalau disunahkannya dan juga tidak ada yang masuk. Walaupun perintah itu makan, ya. Kalau dia bisa menahan minumnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak tahan, nggak apa-apa minum sebelum sholat Idul Adha. Tapi kalau ditemeninnya itu sama serabi, buah, gorengan, dan mendoan, ya, itu lain cerita itu. Yang sholat langsung bisa makan itu. Setelah sholat, Ya. habisin. Rasulullah setelah sholat Idul Adha, kan Rasulullah melakukan demikian supaya Rasulullah yang lakukan itu adalah setelah Idul Adha itu Rasulullah langsung mengambil hati daripada kurban itu, ya, hati. Kita nggak usah hati yang perebutan, ambil hati semuanya, ya. Ambil hati langsung dimasak, dimakan sama Rasulullah. Itu yang pertama kali Rasulullah makan. Maka dianjurkannya tidak untuk makan atau minum. Kalau saya sholat nih, apa-apa, nggak berdosa maksudnya. Tapi nyunahnya, kalau orang sudah nyunahnya itu tidak makan dulu atau juga tidak minum. Kalau memang dia nggak kuat, syarat segala macam, minum nggak apa-apa. Kalau saya ditemani lagi sama yang tadi, mendoan, segala macam nggak usah. Kan syarat doang, apa? Ya. Di subuh. Ya, Iya. ya, betul. Iya. Kan kering gitu. Iya. Tapi bagus saja. Kalau bisa bertahan dengan kondisinya untuk tidak minum itu jauh lebih baik. Kalau dia tidak tahan karena ada yang mengganjal di tenggorokan atau lain sebagainya, tetap bilang itu kencang pakai suara, haus kan? Saya juga minum, nggak apa-apa itu kan beli. Kalau itu kita ya berjalan dan gorengan segala macam, beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunahkan untuk makan. Kenapa disunahkan untuk makan dulu Idul Fitri? Supaya menandakan hari itu tidak ada puasa, merdeka.
hari raya nggak ada puasa, setelah sholat subuh silakan mau goreng mendoan, mau makan pisang, menandakan hari raya tanggal 1 Syawal Idul Fitri itu sudah ada puasa. Hikmahnya begitu. Boleh makan rendang. Kalau Idul Adha, kenapa kita harus bertahan dengan minum atau makan sebelum sholat Idul Adha? Karena apa? Hikmahnya itu. Karena di hari Idul Adha itu kita dilarang untuk apa namanya? Untuk berpuasa di Idul Adha itu ya tanggal 10 itu kan dilarang, haram. Maka yang tadi kalau misalnya minum itu juga yang nggak boleh itu adalah makannya yang berat itu. Kalau minumnya itu boleh, paham nggak? Beda minum sama makan beda. Dari zaman Nabi Adam juga belum makan. Itu benar. Gitu. Jadi besok lakukan seperti itu. Sebenarnya takbiran sampai hari tasyrik, ya, hari tasyrik 11, 12, 13, hari juga yang diharapkan untuk berpuasa. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan boleh minum, belum melarang. Silakan. Ada yang lain? Kan? Sebelum subuh, yang dianjurkan adalah setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Adha, lalu selesai sholat Idul Adha baru ya. Ya, lagi. Insya Allah. Ya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sifatnya anjuran, sunnah. Ya, jangan salah paham, jangan gagal paham. Itu sunnah. Kita laksanakan ternilai, tidak dilaksanakan rugi. Ya, kita balik. Jangan nggak dilaksanain nggak apa-apa, nggak dilaksanain rugi. Bos. Ya. Bos. Gimana kalau di bulan ini kan pas 13-nya kan hari Selasa. Ya. Gimana kalau kita berpuasa di ayam mulid, misalnya bertepatan dengan ayam tasyrik, mamnu qat'an, haram, dilarang untuk berpuasa di hari tasyrik, walaupun itu ya misalnya nih, enggak misalnya berjumpa, bertemu belajar. Kalau bertemu waktu di ayam tasyrik, hari-hari tasyrik, kemudian bertemu salah satunya di harinya yaumul bid, ayamul bid, maka boleh untuk berpuasa ayamul bid di hari tasyrik. Haram. Misalnya ketemu ya kan misalnya ketemu. Pasti ketemu kan? Pasti ketemu kalau tiap bulan ini pasti ketemu. Yang biasa sholat, yang biasa puasa tengah bulan itu. Makanya kekuatan untuk pelarangan daripada puasa di ayam tasyrik itu lebih kuat, ya. Karena ayam tasyrik itu akan berjumpa lagi setahun kemudian. Tetapi ayam mulid jumpa lagi di bulan kemudian. Ini boleh. Saya mau puasa itu jangan kan puasa Senin Seninnya, biasa puasa Senin Kamis ya misalnya. Jangan misalnya Hari Kamis berarti kan
Jumat itu adalah hari raya. Lengkapnya. Ada puasa Nabi Muhammad, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Nabi satu lagi siapa? Yang setiap hari itu puasa Nabi Adam, ada puasa setiap hari untuk menjaga apa namanya syahwat dan seperti itu. Maka kalau yang bisa melaksanain bagus. Ayam mulid, Nabi Adam, Nabi Mulid, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Senin, dan ada yang puasa setiap hari. Dan lupa ini lupa, untuk melatih apa namanya mengendalikan syahwat. Jadi jawaban itu Ustaz tadi. Kalau pas puasa sunnah di hari Kamis misalnya itu tanggal merah itu gimana tuh? Hari Senin apa hari Kamis itu tanggal merah gitu? Tanggal merah nasional. Tapi sekarang ada yang mau tanggal merah, tanggal apa nih? Tanggal merah apa? Nasional. Iya. Hari Kartini apa hari? Hari apa ya? Hari Kamis atau hari Senin itu tanggal merah, tanggal merah nasional. Terus yang ditanya ini boleh puasa apa enggak? tidak boleh puasa enggak gitu. Hari Kamis. Hari raya Nyepi itu orang Bali, ya kan? Nyepi itu Bali kan? Apa kaitannya dengan kita? Seandainya tanggal 17 proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus jadwalnya hari Senin, tanggal merah, kita biasa puasa sunnah, wah saya besok nggak puasa, haram, soalnya tanggal merah 17 Agustus, ya, wah, haram, soalnya saya besok mau jadi panitia. Ada syukuran tuh ada syukuran. Gitu. Jadi tanggal merah yang nasional tidak ada kaitannya dengan ibadah kembalian kita. Yang tadi kalau bertepatan dengan hari-hari tasyrik itu yang tidak boleh. Hari Senin tanggal 17 Agustus merah, kita biasa puasa Senin, boleh puasa, urusannya apa sampai 17 Agustus? Ya, ada urusan. Jadi mungkin besok ada petumpeng, ya gitu doang. Kamu hari Kamis juga, ya, hari nasional apa? Kenaikan Isa Al-Masih, urusannya sama kita Muslim apa? Tanggal merah libur, tapi puasa tidak ada urusan dengan Isa Al-Masih. Kita puasa kecuali kalau tadi ayam tasyrik atau hari Seninnya. Senin kan lebaran nih, Selasa tanggal 11, Rabu 13, Kamis 14. Biasa kita puasa Senin Kamis, Kamisnya masih di hari tasyrik, maka haram dilarang untuk berpuasa. Pokoknya tanggal merah itu ya. Kalau merah di rumah jangan, Mbak. Kalau merah di rumah jangan. Jangan terus. Ya, itu ya, apa tuh betul? Tapi soalnya ini harus kita Nanti penjual tuh kalau puasa ya tanggalin dulu. Ini merah kan ya? ya kalau lainnya sih ya enggak, cuman itu bingungnya itu kalau tanggal merah ya Merah terus mau. puasa. Tapi ada yang sering sih ya dilaksanain aja biar Kalau tanggal 1 Syawal Idul Fitri nggak boleh berpuasa. Tanggal 10 Dzulhijjah nggak boleh berpuasa. Tanggal 1 Idul Fitri nggak boleh berpuasa. Tanggal 2, 3, 4, 5 seterusnya boleh berpuasa. Yang disebut dengan puasa Syawal. Ya. Nah, nanti yang merah dihitungin aja.
darah yang disembelih sebelum jatuh ke bumi itu dosa-dosa sahibul korbannya sudah hilang. Itu belum nyampe ke bumi. Amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, di hari Nahar, hari Idul Adha tanggal 10 itu adalah Mi'raj kita. Maka kalau yang tidak sanggup berkorban sesuai yang disyariatkan, maka ada intisal perumpamaan lain yang penting mengalirkan darah. Wah, saya beli kambing nggak sanggup, patungan sapi nggak kuat, akhirnya beli ayam. Boleh. Saya suka ayam, yang beli ektok. Boleh. Yang penting apa? Mi'raj kita mengalirkan darah. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti itu. Tapi bukan berarti kita beli ayam setiap tahun jadi kurban, itu bukan. Yang itu bisa kiasnya. Jadi kurbannya tetap kambing, sapi yang disyariatkan. Karena ketidakmampuan sanggup beli ayam, maka beli ayam kita korbankan itu, kita sembelih itu kan mengalirkan darah. Itu yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kalau beli batang gimana? Kalau beli batang ya belanja ikan, mengalir darah, darahnya didalam kemarin. Jadi kita beli sendiri, potong sendiri. Kan? Matangnya bagi-bagi. Ya. Ini loh, kedua, mumpung kita masih di tanah tahapan, kata Nabi dalam hadis yang sahih, ma min amalin salih ahabbu ila Allah fi ashril dzulhijjah itu fa'ksiru fihinna at-tasbih wa tahmid wa takbir. Maka perbanyaklah amalan zikir itu, tasbih, tahmid, takbir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah banyak tasbih, tahmid, takbir di itu baru. Jadi ada yang betul. Kalau misalnya kita puasa sunnah nih, kita bertamu ke teman-teman atau saudara, terus tiba-tiba di rumah teman saudara disediain beberapa makanan lagi, kita lagi puasa sunnah gitu. Nah tiba-tiba kita batalin apa lanjut puasa. Yang pertama, kita bertamu sengaja ke rumah yang banyak makanan enggak tuh? Dulu umat Abdulnya Habib Umar bin Hafid, ya, tahu kan sama ya, Habib Umar bin Hafid itu pernah diuji tentang keimanannya, kesolehannya, kealimannya Habib Umar bin Hafid oleh Habib Novel Alayhus. Ketika datang ke Indonesia, beliau sedang melaksanakan puasa sunnah, puasa Asyura. Datang lagi puasa, sambut dengan hidangan. Saya kasih kiasnya ini ya, hidangan. Kawan-kawannya, murid-muridnya tahu Nabi Muhammad sedang puasa, dihidangkan. Kalau kayak model sesoleh, apa anak sohim? Ya, maaf saya lagi puasa. Oh puasa loh. Gitu ya. Nabi Muhammad enggak, ya. Tiba-tiba ambil kayak santri minum. Nabi bilang, wah, Nabi Muhammad nggak puasa. Padahal dia puasa. Mau puasa ternyata ikhtiram dan menghormati orang yang memberikan hidangan itu jauh lebih mulia walaupun kita keadaan sedang berpuasa sunnah. Paham kan ya? Beda dengan puasa wajib. Istri kita puasa sunnah nggak dapat izin dari kita, tiba-tiba makan di luar toko kembar, ya. Makan di sana, saya kadang istri makan di sana, tiba-tiba istri saya puasa. Kok puasa nggak bilang nggak izin? Ya berarti itu nggak ngomong dulu, tuh nggak boleh, harus ada izinnya. Tetap dia harus, afdolnya dia harus membatalkan puasa. Itu karena status
di bawah daripada memuliakan suaminya. Maka kalau puasa sunnah ya, untuk puasa sunnah datang dari puasa sunnah Senin atau Kamis ya, dihidangkan makanan-makanan segala macam, bentuk kehormatan, bentuk kemuliaan bagi seorang tamu yang memuliakan majikannya, yang tuan rumahnya adalah menikmati hidangan yang disediakan. Contohnya dibatalkan puasanya. Iya, masuk Allah enggak apa-apa. Ditanya lagi mana ada puasa di setengah hari, mumpung karena opera ya, di lahan dulu sekarang puasa lagi. Makanya puasanya juga sama. Nggak dituliskan puasa. Iya, besok lagi puasanya. Tapi jangan sering-sering ke rumah bertamu. Itu yang jadi masalah. Ya. Itu yang jadi masalah. Ya. Itu yang dilakukan oleh Habib Umar, oleh orang-orang para atlet yang di Indonesia dan di Solo itu, mereka tahu Habib Umar sedang puasa, tahu sedang puasa Asyura. Jauh-jauh datang dari Yaman puasa, datang ke Indonesia sedang dalam keadaan puasa. Tapi ketika datang dihidangkan, tuan rumahnya tahu. Saya tahu, tuan rumahnya itu tahu Habib Umar sedang berpuasa, memuji kealiman seorang Habib Umar ini. Dia membatalkan atau tidak? Ternyata di luar dugaan Habib Umar membatalkan puasa. Bukan mungkin orang kita yang awam ada cuma sama bisa gorengan doang ya. Orang kita awam seperti itu, jangan notabene fakir ilmu pasti berpikirnya seperti itu. Wah, cuma gara-gara mendoang 3 biji. Boleh cemen, cuma gara-gara kopi cemen bisa batalin puasa. Iya. Ya, maksud saya tadi itu kiasnya sama seperti itu. Saya bertamu di rumah Mas Budi. Saya bertamu di rumah Mas Budi. Mas Budi mah nggak ada berdoa, Pak Haji. Di rumah Pak Haji. Pak Haji tahu saya lagi puasa. Tahu jauh usah asing daripada besok. Nah, kalau itu apa namanya, akromil dulu, menghormati tamu itu utama. Ya, ketika tahu itu orang yang bertamu itu sedang berpuasa, disuguhkan, silakan. Tidak disuguhkan juga tidak apa-apa, karena seorang yang bertamu itu sedang berpuasa. Ketika disuguhkan sudah ada, sebenarnya tidak akan menjadi dosa walaupun dia meneruskan puasanya atau dia membatalkan puasanya, tidak ada dosa. Ini soal keutamaan seperti yang dilakukan oleh Biasanya hari Senin. tiba-tiba hari Senin, ya Senin saya datang ke rumah Pak Haji Waroto habis zuhur. Pak Haji Waroto tahu saya sedang puasa, tiba-tiba dihidangkan ini tuh gulai segala macam. Ya, wassalam, kita makan. Belum hidangkan, ya. Ya, itu baik, itu baik. Kalau ditanya, ya. Ya. Kalau memang kasusnya ditanyakan dulu, lagi saum apa kagak? Lagi saum, ya nggak usah dihilangkan. Itu tuan rumahnya kalau dia udah nanya dari awal, saum enggak? Lagi saum, nggak usah dihilangin mulai. Kalau dia ngerti, dibungkus. Kalau ngerti dibungkus buat nanti buka puasa. Udah tahu lagi puasa, di depannya ada gula disediain. Itu nantang namanya. Jadi kalau ditanya dulu sama tuan rumahnya, lagi saum nggak usah dihidangkan. Tapi kalau nggak saum, dihidangkan.
berhubung lagi saum, ya dibungkus aja ya, nggak apa-apa, itu aman. buat sore. Lagi saya bersowan kemana ke rumah Kiai Zulfar Mustafa, ini nggak puasa, ke Kiai Zulfar Mustafa di Priok, gitu ya. Lagi pulang beliau untuk acara haji dan beberapa haji. Habis isya, datang ke sana, ya mengambil puasa lama, disediain sama beliau banyak makanan, dibukain ada 10 toples, beliau yang bukain di hari itu, sama dibukain. Ketika dibukain itu, kita harus ambil sebagai bentuk penghormatan, melayani menerima pelayanan daripada tuan rumah. Kita ambil sampai malah saya bisa bilang, ayo kalau nggak ambil jangan kesini lagi. Seperti kayak Faris Asy'ari itu, yang saya bertemu pokoknya dulu, kalau nggak mau minum aqua atau nggak mau soleh itu ada kue yang ditulis, besok soleh jangan kembali lagi. Itu apa? Tuan rumah ingin memberikan penghormatan kepada yang tamu, ikramun dulu, kemudian tamu juga menghormatinya dengan nikmati. Walaupun itu sebenarnya yang utama adalah bagi tuan rumah untuk kenyang, tetapi tamu itu belum kenyang. Itu seakan-akan tuan rumah ini makan seakan-akan masih lapar. Itu yang utama. Itu tamunya belum kenyang ini, tapi tuan rumah itu belum makan. Tapi dia seakan-akan sedang dalam keadaan lapar gitu, masih sama-sama. Kan kalau tuan rumah itu berhenti, pasti tamu juga berhenti, nggak enak. Itu adab. Karena orang yang pertama kali yang memberikan kemuliaan keutamaan kepada seorang tamu ialah Abul Anbiya, siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala salam. Kita baca beberapa majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.